Kami meninggikan nama Tuhan di tempat ini. We lift up your name in this house. Because you deserve to receive our praise. You deserve to receive our worship. We are so thankful for your kindness upon your life. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang kelihatannya sulit, yang kelihatannya mustahil. Tapi waktu kami libatkan Tuhan, maka kami yakin tidak ada satupun hal yang terlalu sulit. Tidak ada satupun yang mustahil. Kami tetap percaya bahwa mujizat-Mu tetap berlaku hari ini, besok dan selama-lamanya. Karena daripada itu Tuhan, dalam khotbah berseri, selama sudah berjalan 2 kali ini, kami berdoa terus Tuhan berikan hikmat kepada kami semua untuk bisa menerima pengertian dan pengajaran yang baik, yang benar, yang dapat melengkapi kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari kami kemarin. Terima kasih, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, karena hadirat-Mu yang kami butuhkan lebih dari segala-galanya. Yang diberkati bersama-sama katakan, amin. Yuk kita berikan tepuk tangan. Alright, lebih tepuk tangan yang lebih semangat lagi dong. Dan juga tepuk tangan buat teman-teman dari Arts of Heaven. Alright, woo. Alright, you may be seated. Silakan duduk. Dan senang bisa berjumpa lagi di minggu ini. Percaya bahwa setiap minggu punya berkatnya sendiri karena Tuhan selalu memberkati kita dengan berkat yang baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Alright. Nah, kita sedang membahas serial sermons ya, principles and practice of stress management. Dan ini adalah hal-hal yang sangat alkitabiah dan juga hal-hal yang sangat praktikal atau sehari-hari praktis yang dapat kita lakukan. Jadi semua yang saudara akan terima itu dasar Alkitabnya sangat kuat, tetapi juga sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. By the way, hari ini kita udah launch ke YouTube streaming, jadi all the viewers that watching live on the YouTube streaming, welcome to this platform Jakarta Church, and I believe that God is present wherever you are. Alright. Nah, saudara terkasih, minggu yang pertama kita bahas mengenai Yosafat. Di mana Yosafat, we will win the battle, dia dikepung dengan 3 bangsa yang besar. Istilahnya negara third world country, negara yang sedang berkembang, dikepung dengan negara yang maju. Misalnya Indonesia pada zaman waktu itu dikepung dengan Amerika, dengan Italia, dengan UK, negara-negara yang hebat. Tetapi kita belajar bagaimana dia bisa mengatasi stres. Dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan buat Yosafat yang kelihatannya tidak mungkin bisa menang. Dan yang kedua, kita belajar mengenai under pressure dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, orang yang paling stres itu karena Yesus juga sebagai waktu dia datang ke dunia ini dia juga sebagai manusia, benar. Setiap dia berada dimanapun orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Orang banyak selalu ekspektasi Yesus melakukan mujizat. Belum lagi Yesus dikritik, Yesus disalahartikan, Yesus ditertawakan. Itu 24/7. Yesus kayaknya gak ada private life di dalam kehidupannya. Tapi bagaimana dia bisa mengatasi stres? Kita belajar minggu lalu. Dan minggu ini kita mau belajar sesuatu yang berbeda. Yaitu Top Gun, sesuai dengan tema bajunya. By the way, Happy Father's Day bagi yang sudah punya anak, yang punya istri, walaupun istrinya nggak ada di sini, tapi yang udah berkeluarga atau pernah berkeluarga, bapak-bapak coba you raise your hand. Siapa? Adi belum ya? Oke, belum. Andi, jangan bentar-bentar angkat tangannya, alright. Rustin juga udah dong, jangan lupa angkat tangannya. Alright. Berikan tepuk tangan dong, papanya Susan, ya. Alright. Beri tepuk tangan dong buat mereka-mereka. Yeah, it's not easy, ya, as a father to endure all these challenges in life. Nah, saya mau kasih ilustrasi di awal. Ya, ilustrasi ini adalah bagaimana kita ini Top Gun ini adalah senjata yang paling ampuh.
Karena waktu saudara tidak punya damai sejahtera, ketenangan di dalam hati saudara, saudara pasti akan stres di dalam hidup saudara, pasti. Baik masalah keuangan, masalah relationship, masalah pekerjaan. Nah, Top Gun ini kan berbicara mengenai bagaimana kita bisa memiliki peace of mind, damai sejahtera. Nah, ilustrasi yang saya mau bawakan kepada saudara adalah begini. Saya akan nanti memanggil Jessina. Where is Jessina? Oh, you are here, alright. That you can come up on the stage. Dia akan mengumpat saya, dia akan insulting saya, mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang sejelek-jeleknya, senegatif-negatifnya, seburuk-buruknya, mengejek-ngejek saya, mengolok-olok saya, insulting bahasa Indonesia apa sih? Menghina saya, tetapi dengarkan baik-baik. Dia akan menggunakan bahasa yang saya tidak mengerti. By the way, dia Abang Nona Jakarta tahun 2020, right? Jadi dia bisa bahasa Perancis, dia bisa bahasa Belanda. So, dia akan mengumpat saya dengan bahasa-bahasa Perancis, Belanda yang saya tidak mengerti. Saudara akan paham bagaimana. Oke, mic-nya ada. Dan kamu jangan ketawa mengumpat saya. Toh saya nggak ngerti juga, pastornya juga nggak ngerti. Jadi you don't feel guilty at all. Alright. Ya, kayak lagi marah bener, ya. Susah ya marah ya. Oke, gimana? Kan ini kan lagi acting kan, lagi acting. Ja, ja. Je bent echt dom. En je schoenen doorzooit. Okay. Je haar doorzooit, gewond, eet. De mond. Allemaal. Eet is allemaal een show. Je behaalt kalm, waar je het niet doen. Echt, allemaal dat je doet is nep. Je schoen is nep, je vergeet is nep, je verlijf is nep. Rotzooi, echt rotzooi. Hij is echt rotzooi. Hij is echte rotzooi. Saya sih ketawa-ketawa aja, soalnya saya nggak ngerti, nggak apa-apa dia mau ngomong jelek. And then anything else? Ja, ik zeg het allemaal. Allemaal wat je doet, allemaal wat je zegt, allemaal wat je doet. Je denkt dat je cool, je denkt dat je braaf. Nee. Itu bahasa Belanda, kalau bahasa Prancis ya. Mamesong si tikusnya rumah kosong banyak Il est tikusnya. très missile, il est très difficile, il est très bruyant, il est très dorst. Heel. Allemaal of zegt. Allemaal dit. Hij doet, allemaal hij zegt, allemaal hij denkt. Rotzooi. Allemaal is rotzooi. Saudara ngerti nggak? Saya nggak terpengaruh. Dia mau mengumpat saya, mau menghina saya. Kenapa? Saya tidak mengerti bahasanya. Ngerti saudara? Terus apa hubungannya? Padahal saya ngerti loh kamu ngomong. Kamu bilang semuanya dari sepatunya, apa yang kamu bicarakan, tindakan kamu, overall kamu semuanya. Ada sepatunya rotten lagi. Cuma saya pura-pura nggak ngerti. Coba saudara bisa bayangkan, kalau dia pakai bahasa Indonesianya ada 5 kalau 4. Kamu kasih lihat tulisannya ke sana, terus kamu ngomong. Tuhan. Gila lu tolol banget ya. Beneran deh. Oke. Tolol, parah banget, tolol banget. Udah tolol bego lagi, ya ampun. Kapan lagi bisa kesempatan begitu ya? Menghina pastornya di stage. Udah tolol, bego. Not to mention lo egois banget ya. Okay. Parah, egois parah banget. Udah tolol, bego, egois. Terus? Kayaknya sih semua orang udah tahu ya, kecuali lo doang. Lo tuh gila. Oke. Luar biasa, belum pernah sepanjang sejarah. Pastornya bilang tolol, bego, egois, gila. Terakhir? Ada goblok sih, kalau belum enough, kalau belum cukup ya ada goblok. Itu semua sih. Nah saudara, kalau saudara terima seperti ini, pasti saudara akan sakit hati. Kalau saudara nggak ngerti bahasanya, itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi kalau bahasa yang saudara ngerti, what do you have to do? Saudara, you don't receive it. Saudara nggak perlu terima. You just drop it. Karena waktu saudara lepas itu, it has no value in your life. Udah gak ada nilai-nilai lagi dalam hidup saudara.
Mau dia bicara seperti apa, seperti dia ngomong bahasa Belanda atau bahasa Perancis. Karena saya nggak ngerti, nggak mempengaruhi hidup saya. Yang mempengaruhi hidup saya adalah waktu saudara terima ini dan saudara benar-benar simpan di hati. Saudara goblok, tolol, bego, egois, dan gila. Dan itu yang saudara simpan sehingga saudara nggak bisa punya damai sejahtera dalam hati saudara. Kenapa saya bisa selalu tersenyum dengan segala masalah yang datang silih berganti? Karena I don't keep all those words. I just drop those words. Dan yang saya keep adalah hal yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Thank you Jessina, dia tadi worship leading hari ini. Oh, you are so amazing. Alright. Walaupun tadi waktu kamu ngomong bahasa Belanda, saya sempat kayak karena ngerti. Dibilang sepatunya lah, dibilang semua tindakan saya, apa yang saya bicarakan, yang saya pikirkan, seluruhnya katanya. Jelek, gak ada bagus-bagus ya. Sudah siap untuk diberkati hari ini, amin. Alright, yang siap katakan amin. Oke, kita akan berjalan dengan cepat, kita akan masuk dengan tema Top Gun. Saudara dikasih ini adalah satu hal yang perlu kita pelajari. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29, nanti kita akan baca satu persatu, tapi kita langsung mau lompat dulu bahwa kita ini tinggal di dalam hidup, we live in a very uptight world. Di mana tekanan tinggi itu luar biasa, tension, anxiety. Tadi Teddy cerita mengenai istrinya Nindi juga anxiety attack setiap bulan. Yes, of course. Karena bagaimana misalnya penghasilan kita ini tidak bisa menutupi dengan pengeluaran yang harus kita bayar. Dan setiap kita itu menghadapi yang namanya gangguan peace of mind. Sudah tahu, a major cause of heart attack, penyebab serangan jantung utama dalam kehidupan adalah ketegangan dan stres. Dan stres itu disebabkan adalah dengan unresolved conflict, yaitu ketegangan-ketegangan konflik yang belum diselesaikan. Sehingga itu bisa mempengaruhi pekerjaan saudara, mempengaruhi kehidupan saudara. Ada pepatah berkata kalau saudara lagi stres, lagi konflik di kantor atau di pelayanan atau di tempat saudara bekerja, leave it at your work, jangan dibawa pulang. Benar gak? Saudara pernah dengar gak seperti itu? Jangan dibawa deh masalah, konflik dibawa pulang. Gak bisa saudara. In realitas, waktu saudara konflik dengan siapapun juga, itu mempengaruhi mental dan emosi kita. Dan mental dan emosi itu yang bersama-sama dengan kita. Menjadi bagian dengan siapa kita. Dan hari ini kita mau belajar dengan seseorang yang luar biasa bisa menangani konflik, yang menangani stres yang luar biasa yang bernama Musa, saudara. Dia akan menjadi contoh kepada kita semua. Di dalam Ibrani 11 ayat 23, 24, 25, 26, 27, kita mau baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3 dengan suara yang keras. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24 itu menjadi poin pertama yang kita akan bahas. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 25 menjadi poin kedua. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26 ya dengan suara yang keras. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ayat 27. Karena iman ia maka meninggalkan Mesir dengan apa? Tidak takut akan murka raja dan apa saudara di sini? Ia bertahan. Katakan ia bertahan. Saya mau kasih tahu sedikit latar belakang mengenai Musa. He was truly a man of faith. Dia menghadapi tantangan yang luar biasa. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin 2 juta bangsa Israel. Untuk masuk ke dalam padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian.
Tapi dalam perjalanan saudara, in 40 years, selama 40 tahun, saudara tahu 2 juta bangsa Israel, 40 tahun. Saudara kadang-kadang orang komplain aja seminggu saudara udah gak tahan. Ini 40 tahun, they were complaining. Mereka berselisih satu dengan lainnya, mereka bertengkar. They spent 40 years wandering around the wilderness. Dan itu bukan masa yang mudah buat Musa selama 40 tahun. Musa punya segala macam alasan. Musa had every right to be uptight. Tapi kita belajar bahwa Musa itu punya kelemah lembutan hati dan kerendahan hati. Di sini yang kita mau bahas, coba lihat di dalam Bilangan 12 ayat ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hati, lebih daripada semua orang di muka bumi. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, no, the man Moses was more gentle than any other man on earth. Bukan hanya lembut hati, tapi di ayat ketiga dikatakan, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Musa adalah orang yang apa saudara? Sangat rendah hati. Kita baca ya sama-sama, 1, 2, 3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hati, dan juga Musa adalah orang yang sangat rendah hati. Jadi humbleness and gentleness, kerendahan hati dan kelemah lembutan adalah attitude, sikap yang perlu kita miliki, saudara, untuk kita bisa mengalami ketenangan pikiran. Orang yang rendah hati dan juga lembut hati adalah when everybody is coming down on me. Waktu orang datang menyerang saudara, you decided to look up. Bukan look up hanya lihat ke atas, tapi saudara mengenada kepada Tuhan. Tadi yang Teddy sempat bilang kan bahwa waktu ada masalah ya nomor satu yang dicari adalah Tuhan. When everybody's around you is very uptight and hot, I'm going to keep my cool. I'm going to do what is right. Saya gak peduli kepada orang yang lagi stres, yang lagi panik, yang lagi kayak kebakaran jenggot. Kita tenang aja, just cool. Jangan ikut-ikut kepancing dengan keadaan seperti itu. Kenapa Musa bisa tenang? Why Moses able to have peace of mind? Why was he able to be at peace with himself? Kenapa saudara? Karena dia tidak hidup dengan perasaan. Dia tidak hidup dengan emosinya. Dia tidak terpancing dengan pemikiran orang lain. Instead, sebaliknya dia memiliki kehidupan iman. Karena dia tahu jawaban atas semua pertanyaan yang dasar. Hari ini kita mau belajar daripada Musa. Walaupun saudara anak yang masih 17 tahun. Ataupun saudara yang sudah 70 tahun atau 80 tahun. Kita mau belajar ada 4 pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah krisis. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah under pressure. Bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah tekanan. Ada 4 pertanyaan yang kita mau bahas sama-sama. Are you ready to learn? Yang pertama adalah kita akan bahas who I am. Karena di ayat ke-24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Yang kedua pertanyaannya who do I want to be? Saya mau menjadi siapa? Nanti kita bahas satu persatu. Yang ketiga adalah what is important in my life. Apa yang penting dalam hidupku. Dan yang keempat, yang terakhir, how am I going to live? Bagaimana saya akan hidup. Kalau saudara bisa menjawab 4 pertanyaan tentang Musa yang harus menjawab 4 pertanyaan tentang dirinya, maka saudara akan dibangun di atas batu karang yang kokoh. Artinya masalah boleh datang silih berganti, but you can still have smile. Dan damai sejahtera di dalam hati saudara. Dan damai sejahtera itu mahal. Dia tidak bisa dibeli. But when you have the peace of mind, mau saudara cuma makan tempe, mau makan tahu, saudara tinggal di mana, mau cuma hanya tidur di mana,
it doesn't matter. When you have the peace of God, you can have smile, you can enjoy your life. Dan saudara bisa berkata selalu, whatever happen in my life, apapun yang terjadi dalam hidup saya, one thing I know, one thing I believe, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan kebaikan Tuhan selalu tersedia buat hidupku, sekarang dan selama-lamanya. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang pertama saudara, siapa diri saya sesungguhnya? Ini penting saudara. Moses ini punya krisis identitas karena dia bingung nanti siapa diri sesungguhnya. Karena di ayat 24 dikatakan karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri siapa saudara? Firaun. Musa setelah dewasa itu dianggap menjadi keluarga istana di Mesir. Kenapa pada saat waktu itu Firaun memberikan sebuah perintah pada saat waktu itu siapapun yang melahirkan anak laki-laki itu harus dibunuh semua. Nah lahirlah Musa pada saat waktu itu dan ibunya menyimpan Musa selama 3 bulan dan kemudian supaya bisa menyelamatkan anak ini kalau saudara baca Alkitab dia dimasukin ke keranjang Musa dan ditaruh di kali berharap orang tuanya berdoa ada yang menemukan supaya menyelamatkan Musa karena semua anak laki-laki mau dibunuh. Dan kemudian anak daripada Raja Firaun lagi mandi di kali bersama dengan permaisuri-permaisurinya. Dan dia melihat ada keranjang, ada bayi kecil di dalam keranjang. Diambilnya dan dilihatlah bayi Musa itu lucu. Dan kemudian dibesarkan bayi Musa dengan anak Firaun, diadopsi. Jadi Musa sejak dari kecil saudara akan menjadi keluarga Mesir yang tinggal di istana, menjadi cucunya Firaun. Saudara bisa mengerti, Musa ini menjadi orang nomor 2 yang dipercayakan oleh Firaun. Jabatan, kekayaan semuanya. Sehingga dia mengalami yang namanya krisis identitas. Saya ini sebenarnya orang Yahudi atau orang Mesir. Dengarkan baik-baik. If you try to be somebody you are really not. Kalau saudara mau menjadi orang lain, saudara akan gampang namanya sakit ma, sakit GERD. Saudara akan stres karena saudara gak menjalankan kehidupan saudara sesungguhnya. Akhirnya Musa capek untuk berpura-pura. Dia tahu dia sebenarnya orang Yahudi. Dia mau menerima identitasnya sebagai orang Yahudi. If you want to have peace of mind, you need to know who you are. Dengarkan baik-baik, saudara harus tahu siapa saudara. Ini bisa memberikan kebebasan buat saudara. Enggak merasa seperti tegang, saudara lebih bisa rileks. Saudara enggak harus menjadi orang lain, saudara. You can be yourself, relax. Saudara bisa memiliki ketenangan dalam pikiran saudara. You can pretend to be someone. Saudara bisa pura-pura jadi orang lain. Atau saudara menerima panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Ini adalah saudara yang akan menentukan dalam perjalanan hidup saudara. Saudara kalau misalnya Musa, dia tetap pura-pura, oh enak loh hidup di Mesir. Dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan semuanya yang fasilitas yang dia dapatkan. Dan dia tidak mengaku, dia tidak menolak karena iman kan. Dia menolak disebut anak putri Firaun. Kalau dia pura-pura saudara nggak akan mendengar nama Musa di Alkitab berkali-kali. Saudara cuma hanya mungkin lihat di sejarah atau di museum, Musa itu hanya menjadi mumi karena itu satu budaya di Mesir. Orang meninggal, kemudian dijadikan mumi saudara. Dan itu cuma mungkin Musa akan menjadi seperti itu. Tapi karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Yang pertama saudara, siapa diri saudara sesungguhnya? Saudara, you have to accept your true identity. Ini yang penting, identitas utama saudara. Ada slide-nya, next-nya, Aaron. Kita harus menerima identitas kita. Siapa saudara sesungguhnya? Sehingga saudara gak perlu berpura-pura menjadi orang lain, tapi be yourself.
jadilah dirimu sendiri. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang kedua, saya mau menjadi seperti siapa? Ini pertanyaan kedua daripada Musa. Kita baca yuk ayat 25 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka, oke sama-sama ya ayat 25. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Lihat, ia lebih suka menderita sengsara dengan siapa saudara? Umat Tuhan. Ini adalah bicara mengenai responsibility, tanggung jawab. Musa lebih memilih untuk lebih sengsara dengan umat Tuhan. Pertama, dia menolak untuk disebut anak putri Firaun. Yang kedua, dia memilih untuk berjalan jalannya Tuhan. Ini nggak mudah, saudara. All our decision have consequences. Semua keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, itu pasti ada resikonya. Ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Kebenarannya seperti ini. Saudara nggak hanya berhenti melakukan sesuatu, tapi saudara bisa melakukan sesuatu yang baru. Musa berhenti menolak untuk disebut anak putri Firaun dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi Musa melakukan sesuatu yang baru. Dengan identitas yang sesungguhnya. Apakah mengikuti Yesus mudah? Tidak. Ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah. Living true to God. Hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak selalu mendapatkan early reward atau earthly reward atau upah yang dunia bisa berikan. Tapi saya percaya waktu saudara sungguh-sungguh berjalan dalam panggilan Tuhan, Tuhan yang pasti akan memberkati kita. Tuhan lebih peduli dengan karakter kita daripada kenyamanan dalam hidup kita. Waktu saudara mengiringi Tuhan gak mudah, saudara. You will face a rough journey, rough life. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara menabur dengan mencucurkan air mata tanpa saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Ada waktunya saudara menabur dengan mencucurkan air mata, tapi percaya pelangi janji-janji Tuhan ya dan amin. Saya percaya janji Tuhan tetap tersedia buat kita semua. There is rough life, difficulty life, but there is a blessing of God. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Kalau kita nggak mau ngambil tanggung jawab, kita ini adalah manusia yang suka menyalahkan satu dengan lainnya. Tapi kita ini tidak mau disalahkan, saudara. Kita suka nyalain orang. Kalau saya lahir di keluarga yang sungguh-sungguh punya komitmen dengan Tuhan, saya mungkin nggak seperti ini, Pastor Ed. Kalau saya punya orang tua yang berbeda, nggak seperti orang tua saya, mungkin hidup saya nggak susah seperti ini. Nggak heran saudara, dari kejadian udah seperti itu. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di Kejadian 5 ayat 12, Adam salahkan siapa? Salahkan siapa saudara? Salahkan Hawa dan salahkan Tuhan. Coba kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Perempuan, oke sama-sama, 1, 2, 3. Perempuan yang engkau berikan untuk bersamaku itu, dialah yang telah memberikannya kepadaku dari pohon itu, maka aku pun apa saudara? Memakannya. Dia bilang sama Tuhan, salahin Tuhan, salahkan perempuan itu. Perempuan itu loh tuh, yang Tuhan berikan. Yang kasih buah ini makanya aku makan. Terus kemudian Tuhan bilang, oke, kalau gitu aku tanya nih sama Hawa. Hawa gimana menurut kamu? Karena si Adam bilang katanya salah kamu. Dan Hawa bilang apa saudara? Salahkan siapa saudara? Baca ya ayat ini, 1, 2, 3. Perempuan itu menjawab, ular itu menipuku maka aku makan. Tetapi yang luar biasa saudara lihat, Musa bukan pemimpin yang seperti itu. Musa bukan pemimpin yang suka menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang. Dia terima semua tanggung jawab itu. Ini yang membuat Musa itu bisa berbeda. Accept responsibility.
Saudara, banyak hal di dalam kehidupan yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita tentukan di dalam kehidupan kita. Saudara nggak bisa menentukan orang tua saudara siapa. Tidak bisa. Saudara tidak bisa menentukan saudara lahir seperti gimana atau lahir di mana, mau di Indonesia, di Amerika. Saudara nggak bisa menentukan DNA saudara mau Chinese, mau saudara orang Afrika, mau saudara orang Eropa, saudara mau orang Asia, saudara mau orang Eropa, DNA saudara nggak bisa tentukan. Saudara tahu yang saudara bisa lakukan dan saudara bisa tentukan dalam hidup apa? Adalah respon saudara di dalam kehidupan. Ini yang bisa menentukan perjalanan hidup saudara. Bagaimana respon saudara? Saudara nggak bisa memilih kok situasi dan keadaan yang datang dalam hidup saudara. Tapi saudara bisa memilih saudara menjadi orang yang penuh kepahitan, atau saudara akan keluar menjadi pemenang di atas masalah yang datang dalam hidup saudara. It's your choice. It's your responsibility. No one can ruin your life except you. Tahu saudara? Iblis gak bisa menghancurkan hidup saudara. Gak bisa. Tuhan gak bisa menghancurkan hidup saudara karena Tuhan sayang sama saudara. Yang setuju katakan amin. Belum semuanya yang amin. Tuhan gak bisa menghancurkan hidup saudara karena Tuhan sayang sama saudara. Yang setuju katakan amin. Tapi saudara sendiri yang bisa menghancurkan hidup saudara. Hanya saudara yang bisa menghancurkan hidup saudara sendiri. Wow. Karena itu yang pertama, tahu identitas saudara. Dengan tahu identitas saudara, saudara menerima identity. Kedua, saudara mau menjadi seperti apa? Yaitu saudara menerima tanggung jawab. Katakan tanggung jawab. Yang ketiga, apa yang penting dalam hidup saya? Apa yang penting di dalam hidup saya? Musa harus berpikir mengenai prioritas. Katakan prioritas. Ini penting saudara. Kalau saudara nggak ngerti apa yang penting dalam hidup saudara, maka semuanya akan menjadi penting atau semuanya nggak menjadi penting. Dia harus memutuskan apa sih yang penting di dalam kehidupannya. Yuk kita baca ayat ke-26 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta apa? Mesir. Lihat. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Katakan lebih besar. Semua sama-sama katakan lebih besar dari semua harta Mesir. Secara perspektif orang dunia nih, saudara dan saya ngelihat Musa punya semuanya kekayaan. Dia punya kekayaan, power. Dia punya position. Dia punya kesenangan. Ini yang dicari orang dunia semua. Musa memiliki. Di mana orang dunia ini kerja banting tulang setengah mati kalau bisa 20 jam sehari untuk bisa mendapatkan kekayaan, untuk bisa mendapatkan jabatan, power. Kerja kalau bisa 7 hari, setiap hari 14 jam, 20 jam. Ini Musa udah punya semuanya. Tetapi yang luar biasa, dengarkan baik-baik. Makanya yang keren gini, kalau orang udah punya semua, hidupnya lebih beda. Kalau orang masih gak punya, saudara, itu dulu yang nomor 1 dikejar. Lihat waktu Tuhan panggil Musa untuk melakukan sesuatu. Musa nuruti Tuhan loh. Wow. Semua orang tuh mau disukai di komunitas pastinya. Supaya populer. Dengarkan baik-baik, popularitas itu it doesn't last. Mungkin saudara menjadi orang yang sangat dikenal saudara. Saya dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA cukup dikenal. Saya nggak bilang terkenal, cukup dikenal. Tapi kalau saya balik nih ke sekolah saya di Santa Teresa, siapa yang kenal saya? Guru-guru saya aja udah pada nggak ada. Udah pada meninggal, udah pada pensiun. Siapa yang kenal? Kesenangan dunia. We live in a pleasure possesses society. Memang saya setuju, we live only once. Kita hidup ini cuma sekali. Dan waktu sekali hidup ya kita harus benar-benar bisa menikmati kehidupan satu kalinya juga. Tapi kalau Musa hanya memilih seperti itu, Musa nggak akan memilih untuk menolak disebut putri Firaun. Orang dia udah kaya. Punya segala-galanya, Rolls Royce lah, mobil Lamborghini,
apapun yang mainan yang dia mau, motor yang paling canggih atau apapun juga. Kekayaan dunia dia punya semua. Tapi Musa menolak segala sesuatu yang sifatnya sementara, kesenangan sementara. Karena dia punya nilai kehidupan yang lebih tinggi. Dia mengejar sesuatu yang lebih mulia lagi. Berarti saudara bilang begini, Pastor Ed, berarti kita nggak boleh punya kekayaan. Enggak, saya nggak ngajarkan seperti itu. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, saudara lihat Abraham kayanya luar biasa. Ayub kayanya luar biasa sebelum mengalami bencana, benar nggak? Daud kekayaannya luar biasa sehingga dia bisa membangun bait Allah dan dia bisa menyumbang dengan kekayaan yang luar biasa. Tapi baca ini ayat ini baik-baik. Jangan kekayaan ini menjerat kehidupan kita. Lukas 12 ayat 15. Sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Yesus berkata kepada mereka apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala bentuk keserakahan karena hidup seseorang apa? Tidak bergantung pada banyaknya harta yang ia miliki. Seberapa banyak uang yang saudara miliki tidak menentukan kebahagiaan dalam hidup saudara. Money is to be used, not to be loved. Maka cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukannya uangnya yang salah. God wants you to use things and love people. But if you love things, you will use people. Kalau saudara fokusnya kepada uang, pada harta, saudara akan menggunakan orang untuk bisa memperkaya saudara. Dan inilah yang celaka di dalam kehidupan kita. Karena kita fokusnya kepada things. Tapi things itu gak salah. Kalau kita cintakan uang, ini akan menjadi salah. Jadi 3 hal yang kita bahas poin yang terakhir. Yang pertama, saudara harus tahu identitas saudara. Ini bicara terima identitas saudara sesungguhnya. Jangan jadi orang lain. Be happy, be who you are, be authentic, be unique. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Sehingga saudara gak perlu pakai topeng setiap hari, capek jadi orang lain. Yang kedua, saudara mau menjadi seperti apa? Terima tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Suka atau tidak. Saya sebagai pastor, sebagai pelayan Tuhan, suka atau tidak. Ini tanggung jawab saya. Mau enak atau tidak. Ini tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara. Yang ketiga, apa yang penting dalam hidup saudara? Pastikan saudara punya prioritas yang utama. Apa yang paling penting? Kalau buat buat Musa, kekayaan yang semua harta kekayaan Mesir, nggak ada apa-apanya sih. Dibandingkan dengan mengiringi Tuhan dengan apa yang Tuhan mau. Kalau enggak, dia tetap aja tinggal di istana dengan kemewahannya. Keempat yang terakhir. Saudara belajar sesuatu, amin. Bagi saya, bagaimana saya akan menjalankan kehidupan ini penting. Bagaimana saudara akan menjalankan kehidupan? Ini isu yang terakhir yang memberikan contoh kepada kita untuk kita bisa tenang. Yaitu perseverance, ketekunan. Kalau saya ambil kesimpulan dari semuanya, Musa bertahan, katakan bertahan. Sekali lagi katakan bertahan. Jangan menyerah saudara. Whatever storm that you have to face in life, jangan pernah menyerah. Ayat 27, yuk baca dengan suara yang keras, karena ini ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Karena iman maka ia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia apa saudara? Bertahan, sekali lagi katakan, bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. In fact of life there is no gain without pain. Itu pasti saudara. Tidak ada keuntungan yang saudara bisa peroleh tanpa rasa sakit. There is no advancement without adversary. Tidak ada kemajuan tanpa adanya kesulitan. Dan yang terakhir, there is no progress without problem. Nggak ada progress tanpa problem. Musa made a success of his life because he endured, bertahan. Katakan bertahan. Sama-sama katakan bertahan. Di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh izinkan masalah, dengarkan baik-baik, menghancurkan kehidupan kita. Sekali lagi, as Christian we should never let problem destroy
our life. Tapi instead, biar masalah itu membuat kita dekat dengan Tuhan. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ada perkataan di luar begini. Jangan biarkan masalah membuat kita jatuh. Coba saya minta Rusli maju. Jangan buat masalah, dengarkan baik-baik, ini penting. Membuat kita jatuh. Ini kamu masalahnya bilang, ya jadi masalah buat hidupnya Mas Red. Kamu pokoknya, ya dorong, bikin masalah, jangan diam-diam aja. Dorong, oke. Dia ini kan terkenal dulu dari SMA suka ngebully orang, suka mukulin orang kan, anak sekolah kan. Sampai temen kamu udah berapa puluh tahun, ketemu kamu lagi, dia sukses sekarang. Malah mau mempekerjakan kamu jadi security ya, karena kamu suka ngebully dia. Oke, coba dorong lagi terus, kayak lagi marah. Terus lagi, cuman begitu aja. Oh, jangan tendang. Ya oke, dorong lebih keras lagi dong. Oke, enggak ada. Oke. Kurang keras itu. Kurang keras. Jangan biarkan masalah membuat kita jatuh. Kecuali, dorong lagi tapi jangan terlalu keras. Boleh? Lagi. Kecuali jatuhnya adalah kita datang kepada Tuhan. Satu-satunya yang membuat kita boleh knock down. Jatuh, oke. But you fall on your knees and lift up your hands. Dan katakan, Tuhan, saya mungkin boleh jatuh. Tapi saya tahu, saya tidak jatuh tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang menopang hidup saya. Dan bersama dengan Tuhan, saya akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi dong buat Tuhan Yesus, haleluya. Karena daripada itu saudara, hadapi kesulitan, face your difficulties. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menjadi cantik, beautiful. Tuhan tidak menciptakan saudara hanya menjadi orang yang pintar. Tuhan tidak menciptakan saudara untuk menjadi orang yang punya wisdom, bijak. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang setia. Itu yang harus kita lakukan. Setia sampai akhir hidup kita. Karena without persistence, you won't go far in life. Tanpa ketekunan, ketabahan, saudara tidak akan pernah melangkah maju ke depan. Tapi tetap setia. Itu yang Musa lakukan. Bertahan. Come on church. Kita dalam masa-masa yang tidak mudah for every one of us. Including Jakarta Church. Tapi let's hold hand together. We fight together. Kita berjuang bersama-sama. Kita bertahan. Kita maju bersama-sama. Dengan Tuhan kita percaya. Kita akan keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. My prayer, may we be faithful until the very end. Setia sampai garis finish. Yang diberkati, bersama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.